warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman soleh dan soleha semua yang ada di rumah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Miss Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Tema kita kali ini adalah binatang dan subtemanya adalah burung. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan burung di dunia ini banyak sekali jenisnya. Nah, pada video kali ini kita mau menyaksikan kisah burung ababil yang menyerang pasukan gajah. Ka'bah, bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, semakin ramai dikunjungi peziarah dari berbagai penjuru. Hal ini menimbulkan rasa iri para penguasa negeri-negeri lain di sekitarnya. Di antaranya adalah Abraha, seorang raja besar dari negeri Yaman. Raja Abraha sendiri sudah bersusah payah membuat bangunan yang sangat megah dan indah untuk menandingi Ka'bah. Raja Abraha ingin bangunan yang dibuatnya menjadi tujuan para peziarah itu. Nyatanya, meski sudah dihiasi dengan hiasan-hiasan yang paling indah, bangunan tersebut tidak mampu menarik minat para peziarah untuk berkunjung. Ka'bah tetap menjadi yang utama. Hal ini membuat Raja Abraha menjadi... Sekarang, bersiap-siaplah. Kita akan serbu dan hancurkan Ka'bah. Bawalah gajah-gajah kita, agar bangunan itu cepat hancur. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan. Biar kuratakan Ka'bah itu dengan tanah. Dan para penduduknya berteguk lutut kepadaku. Demikianlah, Abraham menjadi gelap mata. Kedengkian dan kesombongannya mendorongnya untuk menghancurkan Baitullah. Wahai bangsa Quraisy, Abraha dan pasukannya telah menuju kemari untuk menghancurkan Ka'bah. Cepat kita putuskan bersama, apakah kita akan melawan atau menyerah saja kepadanya. Sebagai kesimpulannya, kita tidak akan melawan pasukan Abraha. Dan kita akan meminta Abdul Muthalib untuk menemui Abraha dan menyampaikan sikap kita. Setuju! Setelah musyawarah itu, Abdul Muthalib pun pergi menemui Raja Abraha.
pemimpin kota Mekah, apa yang hendak kau sampaikan? Wahai Raja Abraha, kami tidak akan melawan engkau. Kami tahu betapa dahsyatnya pasukanmu. Dan sungguh kami bukan tandinganmu. Bagus. Lalu untuk apa kau kemari? Aku ada sedikit persoalan pribadi. Setelah itu, dia menuju Ka'bah. Di depan pintunya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah atas kelemahanku yang tidak mampu menjaga kemuliaan rumahmu. Engkaulah pemilik sejatinya, ya Allah. Maka kuserahkan kembali segalanya kepadamu. Wahai prajurit-prajurit Yaman yang gagah perkasa, pada hari ini kita akan meluluhlantakkan bangunan bernama Ka'bah. Tiba-tiba, di saat yang genting itu, nampak gumpalan awan hitam di langit yang tadinya cerah. Gumpalan seperti awan itu demikian besar dan menimbulkan suara yang bergemuruh. Gumpalan apa itu? Hei teman-teman, coba lihat. Gumpalan awan di atas itu bergerak dengan sangat cepat ke arah kita. Itu bukan awan. Itu bukan awan. Itu burung-burung. Ya ampun, dari mana itu? Itu. Panas. Aku terbakar. Tolong, panas. Inilah bala tentara Allah yang tidak diduga-duga oleh Raja Abraha dan pasukannya. Atas perintah Allah, burung-burung yang membawa batu dari neraka itu melumatkan pasukan Abraha yang sangat besar. Gajah-gajah mereka pun laksana daun yang dimakan ulat. Pasukan Abraha pun hancur lebur. Demikianlah Allah menyelamatkan Ka'bah dengan caranya sendiri. Karena Ka'bah adalah rumah yang dibangun atas perintahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjaganya. Setelah peristiwa besar itu, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan suara burung. Ini suara burung jalak suren. Ini burung lovebird. Dan ini burung cicak rowo. Burung gelatik batu. Nah, kalau yang ini pelatuk. Ini suara burung perkutut. Dan yang ini suara burung foksai. Alhamdulillah. Nah, sayap burung ini menyerupai angka berapa teman-teman? Betul sekali, angka 3. Kita selanjutnya adalah menirukan burung terbang. Ikutin Miss Widi ya. Pertama-tama kita rentangkan tangan kita, tangan kanan dan tangan kiri sejajar dengan bahu. Seperti ini ya. Kemudian digerakkan turun, naik, turun, naik. Yuk diikutin sambil berhitung ya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu teman-teman cara menirukan gerakan burung terbang. Selamat mencoba di rumah ya bersama ayah dan bunda. Bernyanyi mengenal angka. 1 seperti tiang, 2 seperti bebek, 3 seperti telinga, 4 kursi terbalik, 5 Pak Gendut pakai topi, 6 seperti keong, 7 tongkatnya kakek, 8 kacamata,
9 orang bungkuk, 10 tiang dan bola. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama Miss Ami. Miss Ami akan mengajak teman-teman untuk bermain dengan tema binatang. Subtema binatang terbang. Subtema kupu-kupu. Hai teman-teman, tema kita hari ini adalah kupu-kupu. Teman-teman, kupu-kupu adalah binatang terbang loh. Kupu-kupu memiliki 2 sayap dan 2 sungut atau antena di kepalanya. Kupu-kupu memiliki sayap yang begitu cantik. Kupu-kupu itu ciptaan Allah loh teman-teman. Allah menciptakan kupu-kupu dengan bentuk dan warna yang sangat indah. Saat teman-teman melihat keindahan ciptaan Allah, jangan lupa teman-teman harus mengucapkan Masya Allah. Inilah yang dikehendaki Allah. Teman-teman, tahu tidak ya siklus hidup kupu-kupu itu seperti apa? Kita simak sama-sama yuk. Siklus hidup kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu atau biasa disebut dengan metamorfosis kupu-kupu. Tahukah kamu ternyata kupu-kupu itu awalnya dari telur? Biasanya telur ada di dedaunan. Setelah telur menetas, ia akan menjadi ulat. Lalu ulat pun akan berubah menjadi kepompong. Biasanya kepompong ini bergelantungan di bawah daun. Setelah itu kupu-kupu pun keluar dari kepompong itu. Ulat tumbuh menjadi kupu-kupu yang cantik dengan sayap yang begitu indah. Masya Allah, begitu indah ciptaanmu. Dan kupu-kupu pun mencari makan. Sekarang di bunga, bukan lagi di daun. Setelah menjadi kupu-kupu, ia pun akan bertelur lagi. Dan itulah dia siklus hidup kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu. Kita sebutkan sama-sama yuk. Metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama, telur. Yang kedua, ulat. Yang ketiga, kepompong. 4, kupu-kupu. Membuat kreasi kupu-kupu dengan teknik usap abur. Bahan yang kita butuhkan ada kertas HVS, krayon, pola kupu-kupu. Langkah selanjutnya adalah memberi warna pada pola kupu-kupu seperti ini. Setelah itu, kita ambil krayon. Warnanya terserah teman-teman. Berkreasi sebebas mungkin. Beri warna seperti ini ya. Cukup pinggirnya saja ya teman-teman. Tidak usah keseluruhan pola. Seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Memberi warnanya cukup di pinggirnya saja. Selanjutnya kita siapkan kertas dan pola kupu-kupu yang telah diberi warna. Kita tempelkan di kertas, lalu kita
tekan tengah pola kupu-kupu dan kita usap abur menggunakan ibu jari seperti ini. Pelan-pelan saja teman-teman, dan harus teliti dalam usap abur atau dalam menyelesaikan tugas seperti ini. Ditekan tengahnya ya teman-teman, agar pola kupu-kupunya tidak bergeser. Dan tada, sudah jadi usap abur bentuk kupu-kupu. Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kecil, kali ini kita akan belajar dan mengenal binatang ciptaan Allah, yaitu lebah. Nah teman-teman, sebelum kita mengenal lebih dalam tentang lebah, mari kita sama-sama menyanyikan lagu tentang lebah kecil. Ikuti Miss Lia ya. 1, 2, 3. Aku lebah kecil yang mungil, ini antenaku dan ini sayapku. Jika aku terbang, aku berbunyi. Lindungi aku, jangan kau ganggu. Lindungi aku, jangan kau ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini adalah binatang ciptaan Allah yang bernama lebah. Lebah merupakan serangga yang hidupnya berkelompok. Lebah juga salah satu binatang istimewa loh. Ia pun diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran, yakni surat An-Nahl, yang artinya lebah. Hewan ini juga disebut sebagai hewan yang serbaguna dan memberikan banyak kegunaan bagi manusia, mulai awal hidupnya hingga akhir hidupnya. Ya teman-teman, lebah berasal dari telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi lebah dewasa. Ini adalah bagian dari tubuh lebah, ada perut, sayap, antena, mata, dan lainnya. Lebah juga sangat bermanfaat bagi manusia teman-teman, karena lebah menghasilkan madu yang baik untuk kesehatan. Lebah adalah pekerja keras, rajin menghisap sari bunga dan buah untuk menghasilkan madu. Lebah juga membantu proses penyembuhan bunga dan tidak merusaknya saat dihisap. Lebah juga disebut dengan hewan pembersih. Jadi teman-teman harus bersikap baik seperti lebah ini. Yang pertama, rajin dan disiplin. Yang kedua, memelihara lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, terbiasa hidup bersih. Yang keempat, memberi manfaat bagi orang lain dan setia kawan. Nah, itu dia teman-teman, sedikit pengetahuan tentang lebah ya. Selanjutnya kita akan membuat kreasi bentuk lebah. Teman-teman, kali ini Miss Lia akan mengajak teman-teman untuk berkreasi ya. Yaitu kita akan membuat bentuk lebah dari potongan kertas origami berbentuk lingkaran. Bahan-bahannya adalah kertas origami, potongan-potongan origami yang sudah dibuat, lem, spidol, atau pensil. Ikuti Miss Lia ya. Jangan lupa kita baca bismillah dulu sebelum berkegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita keluarkan ya. Ini untuk alasnya. Kemudian ya, yang pertama kita akan mengambil potongan origami yang warnanya kuning ini untuk kepalanya ya teman-teman ya. Kemudian ambil lem
ya. Kita kasih lem sedikit di bagian belakang ya teman-teman. Kemudian ambil yang warna hitam, lalu ditempelkan seperti ini. Beri lem lagi di belakang warna hitam ini. Kemudian tempel kembali yang warna kuningnya. Nah, untuk sayapnya jangan lupa yang warna putih yang kita pakai ya. Jadi kita lem bagian warna putihnya ini sedikit bawahnya. Kemudian kita tempel di tengah-tengah sini ya. Nah, seperti ini. Sebelah lagi atau sebelah sini lagi. Nah, kita kasih lem lagi di bawahnya. Kita tempel di bagian tengah-tengahnya juga. Jadi sayapnya. Kemudian terakhir yaitu bagian ekornya. Ya, kita kasih juga lem hidungnya saja ya. Ya, kita tempelkan di sini. Nah, setelah itu semua bagian belakangnya kita beri lem. Tidak perlu banyak-banyak ya teman-teman ya. Oke. Lalu kita tempel di kertas origaminya. Teman-teman, untuk antenanya teman-teman bisa digulung sedikit dulu ya, seperti ini tuh ya. Gulung. Selesai, satu lagi. Gulung. Selesai. Kemudian kita tempel ya. Ya, kita beri lem sedikit. Kita tempel di bagian kepalanya. Nah, seperti ini. Satu lagi ya, jangan terbalik ya, memberi lemnya sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Karena sudah selesai, kemudian kita akan memberikan mata dan mulut yang sedang tersenyum. Oke, bisa ya. Bulat, bulat, kemudian tersenyum. Sudah jadi deh, alhamdulillah. Nah teman-teman, setelah kita belajar dan mengenal lebih dekat apa itu lebah, itu binatang ciptaan Allah yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Kali ini Miss Lia akan mengajak teman-teman untuk membuat hasil dari lebah tadi, yaitu madu. Ya, kita akan membuat minuman kesehatan teman-teman. Kalau teman-teman rajin meminum madu hangat, itu teman-teman akan badannya menjadi segar. Bisa juga untuk mengobati penyakit madu ini, sangat luar biasa ya. Kita coba ya teman-teman ya. Yang pertama adalah bahan-bahannya yaitu air panas, air biasa dingin, kemudian madu, gelas dan sendok. Ya, yang pertama kita tuang dulu ya air panasnya ya, sedikit saja. Tuang panasnya. Kita campur ya teman-teman. Campur dengan air biasa supaya menjadi hangat. Nah, cukup. Kemudian kita tuang madunya. 1 sendok saja. Nah, kita tuang madunya. Oke, kemudian kita aduk. Wow, udah ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa minum. Nah, ini khasiatnya banyak sekali teman-teman. Kalau teman-teman lagi sakit, batuk, itu bisa dengan minum madu hangat ini. Atau juga bisa untuk menjaga kesehatannya teman-teman. Simpan. Jangan lupa baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, rasanya enak sekali. Selamat mencoba ya teman-teman ya. Cukup sekian. Miss Lia ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman solih-solihah. Hari ini Miss akan mengajarkan tentang merapikan tempat tidur. Siapa yang sudah bisa merapikan tempat tidur? Mengapa ya kita harus merapikan tempat tidur, baik sebelum tidur ataupun sesudah tidur? Karena merapikan tempat tidur termasuk dalam menjaga kebersihan loh.
karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Tempat tidur ini masih berantakan, teman-teman. Ayo lihat Miss Gisa bagaimana cara merapikannya. Nah, seperti ini caranya, teman-teman. Teman-teman ambil dulu bantal, guling, dan selimut, kemudian letakkan di tempat yang berbeda. Selanjutnya, teman-teman rapihkan bagian spray tempat tidurnya ya. Dirapikan sampai rapi. Jangan lupa bagian spray yang tersisa selipkan di bawah tempat tidurnya, teman-teman. Nah, jadinya rapikan seperti ini. Kalau sudah rapi, teman-teman bersihkan tempat tidurnya menggunakan sapu lidi seperti ini ya. Pastikan sampai bersih agar tidak ada kotoran-kotoran, teman-teman, di atas spraynya. Nah, kalau sudah rapi dan bersih spraynya, tempat tidurnya, kita lipat selimutnya, teman-teman. Melipatnya dengan cara 2 lipatan. 2 ujung sisi selimutnya kita pertemukan, kemudian kita lipat menjadi lipatan besar, lipatan sedang, dan lipatan kecil. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai melipat selimutnya, selanjutnya teman-teman letakkan bantal dan gulingnya. Jangan lupa sebelum diletakkan bantalnya dibersihkan terlebih dahulu. Nah, diulangi seperti semula. Dibersihkan, tepuk-tepuk, lalu letakkan kembali. Nah, begitu juga dengan gulingnya ya, teman-teman. Alhamdulillah, tempat tidurku sudah rapi. Selamat mencoba di rumah. Yuk sekarang kita bernyanyi. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.